Waktu kejadian nggak nampak. Itu kan lagi di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. IKBI Rumah Sakit Pabatu diberi kesempatan, kami sajikan dalam kegiatan. Yang terhormat, Ketua Umum IKBI PT Prima Medica Nusantara, Ibu Dr. Hajah Rifwani Abdul Majid. Selamat bergabung, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua IKBI Rumah Sakit Pabatu, Ibu Hajah Upik Sri Martini Zulkarnain. Assalamualaikum, Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Yang terhormat, Ketua IKBI Rumah Sakit Balimbingan, Ibu Dr. Arita Maria, MMKes. Selamat bergabung, Ibu Dr. Arita. Selamat bergabung. Salam sehat. Yang terhormat, Ketua IKBI Rumah Sakit Laras, Ibu Dr. Tati Sulistiani, MHKes. Assalamualaikum, Ibu Dr. Tati. Waalaikumsalam, Mbak Baby. Mohon izin Ibu Ketua IKBI PT PMN dan Ibu Ketua IKBI serta ibu-ibu anggota IKBI PT PMN yang telah bergabung dalam acara arisan virtual pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara arisan dan silaturahmi IKBI PT Prima Medica Nusantara dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu proteksi anak dari adiksi gadget. Ibu-ibu hadirin sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, berikut kami bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah registrasi peserta yang telah dapat diisi pada link absen yang telah kami share di kolom chatting. Yang kedua yaitu pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IKBI. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Ketua IKBI Rumah Sakit Pabatu, yang dilanjutkan oleh bimbingan dan arahan dari Ibu Ketua Umum IKBI PT Prima Medica Nusantara. Lalu dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab
door prize, dan sesi foto bersama, kemudian penutup. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk mengambil hikmat dari acara ini, kita mulai dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Dr. Gigi Dwi Indah Lestari. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, marilah sejenak kita mengangkat kepala untuk seraya berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Dan izinkan saya hari ini mengerjakan doa menurut ajaran agama kita. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang telah mempertemukan kami dalam acara arisan IKBI virtual hari ini. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau ridhoi dan penuh dengan hidayah-Mu. Dan lancarkanlah acara kami hari ini sampai dengan selesai. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami istri yang solehah, yang dapat mendukung pekerjaan suami kami dalam memajukan perusahaan PT PMN ini, agar kinerjanya meningkat sehingga kehidupan keluarga kami lebih baik dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami ibu-ibu yang dapat membimbing anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi penerus bangsa yang jujur dan produktif, dan menjadikan anak-anak kami yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Sembuhkanlah pasien-pasien yang sedang kami rawat di rumah sakit. Dan jadikanlah rumah sakit kami menjadi rumah sakit yang mampu berdaya saing, menjadi rumah sakit yang terdepan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami. Berikanlah kami semua kekuatan dan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita masuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars IKBI
Para hadirin, agar duduk dengan sikap sempurna dan kamera mohon diaktifkan. Di sanalah aku berdiri dari Indonesia Raya. Mari kita membangun bersama KBI Perkebunan Nusantara tercinta, ikut serta mewujudkan asa, mendukung kerja suami tercinta. Ciptakan beragam karya nyata, menjunjung tinggi nilai budaya, gotong royong, toleran dan kekeluargaan, kebersamaan sederhana. HKBI Perkebunan Nusantara siap tunaikan tugas mulia. HKBI Perkebunan Nusantara selalu melakukan Berikutnya, izinkan kami untuk menampilkan video selayang pandang dari Rumah Sakit Pabatu.
Rumah Sakit Pabatu adalah rumah sakit umum swasta yang berada di Desa Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang jaraknya kurang lebih 7 km dari kota Tebing Tinggi dengan luas areal lebih kurang 18.148 meter persegi dan 87,5 km dari kota Medan, yang merupakan rumah sakit tipe C yang melayani pasien karyawan kebun, PT Perkebunan Nusantara 4, masyarakat umum, kecelakaan kerja, K3, kecelakaan lalu lintas, jasa raharja, BPJS Kesehatan, dan asuransi kesehatan lainnya. Fasilitas Rumah Sakit Pabatu terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas rumah sakit. Vaskes tingkat 1, Vaskes Sawit Langka, Vaskes Prima Medika Nusantara, Vaskes Adolina, Vaskes Prima Pabatu, Vaskes Tinjauan, Vaskes Pulu Raja, Vaskes Berangir, Vaskes Ajamu. Fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit, instalasi gawat darurat, IGD, rawat jalan, poliklinik spesialis, rawat inap, kelas 1, 2, dan 3, isolasi, ICU, poliklinik KBBKIA, poliklinik gigi dan mulut, laboratorium, instalasi farmasi rumah sakit, kamar operasi, CSSD, radiologi, hemodialisa, fisioterapi, ambulans, musola, instalasi pengelolaan air limbah, IPAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Pabatu. Kami adalah rumah sakit swasta TPC yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai. Kami melayani peserta BPJS dan umum, juga bekerja sama dengan jasa harja serta asuransi lainnya. Layanan prima mulai dari instalasi gawat darurat, hemodialisa, rekomulsifikasi, polispesialis yang dilengkapi dengan unit penunjang yang andal seperti laboratorium, farmasi, fisioterapi, radiologi, dan instalasi gigi. Kami selalu berusaha menyediakan jasa pelayanan yang prima dan handal, serta menjadi rumah sakit yang unggul dan berdaya saing. Unit hemodialisa merupakan layanan handalan di Rumah Sakit Pabatu yang memiliki kapasitas 14 mesin. Unit ini melayani pasien umum dan BPJS Kesehatan.
akun ikbi.pmn.rumahtsakitpabatu. Kami ulangi sekali lagi, mohon ibu-ibu mengisi link absen yang telah kami share di kolom chat. Dan siaran ini juga dapat ibu-ibu saksikan pada live streaming YouTube ikbi.rspabatu.pmn. Terima kasih. Kita masuki acara selanjutnya. Sambutan Ketua IKBI Rumah Sakit Pabatu selaku tuan rumah pada acara arisan dan silaturahmi pada pagi ini. Kepada Ibu Upi Sri Martini Zulkarnain kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Belum mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum IKBI PT PMM Nusantara, Ibu Dr. Hajah Rifani Abdul Majid, dan yang saya hormati Ketua IKBI RS Balimbingan, Dr. Arita Maria MMKes, Ketua IKBI RS Laras, Dr. Tati Suliastiani MHKS, dan yang saya sayangi Ibu-ibu IKBI RS Pabatu, serta seluruh anggota IKBI PT Prima Medika Nusantara dimanapun berada. Terkhusus yang saya hormati Ibu Halimatus Sa'diah Lubis. Selamat datang Ibu. MPSI, psikolog, selaku narasumber di acara kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, mari kita nggak ada suaranya. Panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa kita semua di kesehatan tua. Ibu Ketua dan Ibu-ibu, terima kasih atas kesempatannya kepada kami IKBI Rumah Sakit Pabatu menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara silaturahmi hari ini. Semoga dapat memberikan dan terus mempererat silaturahmi. Untuk pertemuan virtual hari ini, kami mengangkat tema
gadget. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah melalui pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi komunikasi melalui sudah pasti melibatkan peran orang tua mendampingi proses belajar anak dengan mengetahui kondisi psikologi anak dan kesabaran para orang tua dalam mengontrol emosi. Karena hampir semua orang tua anak usia sekolah dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan dunia anak di masa pandemik yang nanti dapat dijelaskan oleh Ibu narasumber kita. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi keluarga besar IKBI PT PMN Nusantara. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RS Pabatu, Bapak Dr. Haji Zulkarnain yang telah mendampingi, memfasilitasi kami dari awal hingga sampai akhir ini. Seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tidak mungkin acara ini dapat terselenggara. Akhiri, saya ingin menghadiahkan pantun buat ibu-ibu tersayang. Tanah Deli, tanah yang kaya, ragam budaya dari hasil alamnya. Cukup sekian saya. Semoga berkenan menikmati acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya Ibu Selanjutnya, mari kita dengarkan bimbingan dan arahan dari Ibu Ketua Umum IKBI PT Prima Medica Nusantara, Ibu Dr. Hajah Rifwani Abdul Majid. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Ibu. Halo. Terdengar, Ibu? Sudah terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam suatu acara arisan yang kita buat secara rutin, walaupun kali ini tetap dalam keadaan virtual. Pertama-tama marilah kita juga tetap mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kesempatan sehingga kita dapat bersama di pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ibu Ketua IKBI Rumah Sakit Laras dan seluruh staf yang pada hari ini menjadi tuan rumah di dalam kegiatan kita pagi hari ini, yang tentunya saya yakin dan Maaf Ibu. saya sudah membutuhkan berbagai persiapan-persiapan sehingga acara ini dapat beberapa sedikit retro tadi di awal, itu adalah suatu hal yang bagi masukan kepada kita di mana kira-kira persiapan-persiapan yang perlu kita persiapkan lebih matang lagi. Kemudian terima kasih kepada Semanggi Dr. Arita. Kemudian terima kasih kepada Dr. Tati Kunciani beserta seluruh anggota IKBI-nya yang sama-sama telah hadir pada pagi hari ini. Teristimewa tentunya kepada Bapak Dr. Zulkarnain yang telah memberikan support kepada kami pada hari ini, tentunya support, semangat dan kerjasama dari Bapak Dr. Zulkarnain dapat dianggap karena berkat dukungan dan kerjasama dari Dr. Zulkarnain dan seluruh staf yang berada di Rumah Sakit Pak Batu, acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kemudian terakhir, terima kasih kami kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Halimatus Sa'diyah, yang nanti insya Allah akan memberikan materi kepada kita. Menurut saya ini adalah materi yang sangat baik sekali, yaitu bagaimana memproteksi anak-anak kita dari adiksi gadget yang kalau kita amati secara serius, ini adalah hal yang sangat perlu kita perhatikan bersama-sama, terutama kita para ibu-ibu yang mempunyai anak. Sebab kalau menurut saya, gadget adalah suatu alat komunikasi yang memang tidak bisa kita hindari dari anak-anak. Karena bagaimanapun zaman sekarang ini, media itu adalah suatu media komunikasi yang saat ini juga menjadi media untuk pendidikan di negara kita di masa-masa COVID ini. Sehingga timbul suatu problem. Bagaimana kita bisa memprotek anak-anak kita, cucu-cucu kita tentunya, di mana mereka harus bisa mempergunakan IT ini secara baik, tapi juga bagaimana kita harus mengawasi secara serius bagaimana mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal yang ada di dalam IT itu sendiri. Tapi ini semua kembali kepada kita ibu-ibu yang mempunyai anak-anak. Bagaimanapun ini semuanya akan tergantung kepada kita sebagai ibu yang mengawasi dan memfollow up setiap pemakaian dari gadget itu. Jadi memang kita nanti mungkin mendengarkan dari ibu narasumber bagaimana trik-trik kita untuk memproteksi itu. Tapi kalau ibu pribadi
mungkin nanti mohon kepada Ibu narasumber juga akan memberikan sedikit trik-trik bagaimana kita para ibu juga harus konsisten. Artinya kita juga sebagai ibu jangan sadari kita sebagai seorang ibu juga sudah ketagihan oleh berbagai macam menu yang disajikan oleh sendiri. Jadi saya rasa perlu ada kerjasama antara ibu, ayah, melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian dari Rumah Sakit Palimbingan, bagaimana itu tentang percaya diri, gitu ya Dokter Arita, kalau nggak salah. Kemudian ini kita juga akan mengambil hikmah dari materinya untuk sama-sama kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya Ibu. Semoga kita semua nantinya dapat mengambil manfaat dari acara arisan dan silaturahmi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan kami menampilkan video kegiatan ibu-ibu IKBI di Rumah Sakit Pabatu yang akan ditayangkan melalui video singkat berikut ini. Angkat tangannya di atas.
Baiklah, kita masuki inti acara kita pada pagi hari ini, yaitu pemberian materi oleh narasumber kita yang telah berhadir, Ibu Halimatus Sakdia Lubis, Master Psikolog, Ibu, agar menyampaikan materi yang berjudul Proteksi Anak dari Adiksi Gadget. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Safrida Hanum Hafiz. Kepada Ibu kami persilahkan untuk mengambil acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu IPI PTPMN. Kita lanjutkan acara bersama saya sebagai moderator untuk menyampaikan di mana tema kita ini proteksi anak dari diksi gadget, yang mana pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu kita narasumber, Ibu Halimatus Sakdia Lubis, MPC Psikolog. Sebelum acara dimulai, saya akan membawakan satu buah pantun. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa mampir ke Pabatu. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa mampir ke Pabatu. Semua acara setelah dibuka saya sampaikan. Kita lanjutkan narasumber terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membacakan biografi Ibu kita, Ibu Halimatus Sakdia, SPSI, MSc Psikolog, pendidikan S1 Program Studi Psikologi Universitas Sumatera Utara, Magister Profesi Psikologi Universitas Sumatera Utara, pekerjaan psikolog klinis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Pengalaman Ibu narasumber kita, asesor tim rehabilitas rawat jalan penyalahgunaan narkoba dan case manager AIDS, tim trainer psikologikal PRIS-AIDS, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, trainer PFA untuk Pramuka Reguler Kuartir Nasional, trainer DPA untuk Tenaga Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian trainer dalam program kerjasama Kemenkes dan WHO terkait penguatan kesehatan jiwa. Untuk itu, baiklah, kepada Ibu-Ibu IPI, di sini kita kembali kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Halimatus Sakdia Lubis. Sudah siap Ibu? Baik, kami persilakan kepada Ibu narasumber kami dengan segala hormat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Safrida atas sambutannya. Tadi MC berpantun, moderator berpantun, saya juga tidak mau kalah. Saya juga mau berpantun nih. Oke ya. Jalan-jalan ke Kota Semarang. Tidak lupa beli cakalang. Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu tersayang. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Oke, yang saya hormati Ibu Dr. Haja Rifwani Abdul Majid selaku Ketua Umum IKBI PT Prima Medika Nusantara. Kemudian yang saya hormati Ibu Haja Upik Sri Martini Julkarnain, ya, Ketua IKBI Rumah Sakit Pabatu. Kemudian yang saya hormati Ketua IKBI Rumah Sakit Laras,
Dr. Tati Sulistiani MKes dan Ketua IKBI Rumah Sakit Balimbingan Dr. Arifta Maria MKan dan yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Ya, saat ini kita akan membahas tentang proteksi anak dari bahaya gadget. Sebentar ya, saya coba share screen. Oke, baru dikasih izin nih. Oke, mungkin kepada hostnya bisa dikasih izin untuk screen sharingnya gitu. Soalnya nggak bisa terbuka ini. Share screen-nya nggak bisa terbuka. Mohon diizinkan biar saya bisa share screen. Berhubung saya bukan co-host, jadi saya nggak bisa share screen tanpa izin dari host. Belum bisa. Oke, terima kasih. Oke. Materi kita pada hari ini adalah proteksi anak dari bahaya. Apalagi di pandemi ini ya, anak-anak pada daring kan, semuanya serba internet, pembelajaran jarak jauh, kerja pun bukan work from office lagi, tapi work from home. Kita diminta untuk berada. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mulai tatap muka ya. Tapi selama hampir 2 tahun anak-anak boleh harusnya guru yang mengajarkan, jadi ibu-ibu yang mengajarkan, jadi bukan anak-anak aja yang stres, ibu banyak materi kita di luar materi ini pun boleh. Apabila itu terkait dengan psikologis anak, insya Allah ketika saya bisa menjawab akan saya jawab. Oke, tadi biografi saya sudah disampaikan oleh Bu Safrida. Saya langsung gadget. Apa itu gadget? Kayak hal itu gadget. Orang yang nggak pakai gadget ya ibu-ibu ya. Hampir semua di bawah anak usia 5 tahun udah dikasih gadget. Nah, pertanyaan benar nggak? Sudah tepat nggak anak-anak di bawah usia 5 tahun kita kasih muda? Ya. Adalah individu yang berusia di antara 10 sampai 24 tahun. Jadi 10 tahun kalau kita lihat itu sekitar anak kelas SD ya. Kemudian sekitar 18%, sekitar 23,8 juta itu adalah individu yang 45 sampai 50 tahun. Terakhir persen atau sekitar 3,3 jiwa adalah, nah pasti orang pakai penggunaan internet di Indonesia. Ya, alasan utama mengakses internet itu adalah 25,3% itu adalah untuk update informasi, mencari informasi gitu. Googling, bahasanya sekarang itu googling, cari-cari informasi, cari-cari resep masakan, ya kan? Cari tentang budaya apa gitu. Saat ini kan semua sih ke internet ya, mau cari resep internet kan, di ini aja disimpan eksekusinya, betul nggak ibu-ibu? Seperti itu ya kan, disimpan aja. Oh ini kapan ya dipakai? Oh bikin ini, bikin resep ini, kayaknya enak ini, tapi cuma disimpan aja eksekusinya nanti, seperti itu. Update informasi. Yang kedua adalah 20,8% itu terkait pekerjaan, apalagi di masa pandemi ini, work from home, di mana semua
internet, Zooming, Google Meeting, seperti itu. Sampai belajar pun kita pakai Google Classroom gitu ya. Kemudian tiba Twitter, kayaknya sama sekarang baru bangun itu bukan langsung bangun tidur terus mandi, enggak ya. Bangun tidur aku cari HP ya. Baru ini apa gitu ya. Kemudian 10,3% adalah sosialisasi, bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter. Kemudian 9,2% itu terkait pendidikan, anak-anak mengakses ruang guru, Google Classroom, pendidikan yang lain seperti itu ya. Sedangkan 8,8% hiburan. Lihat 8,5% bisnis kita cari di Shopee, Tokopedia. Sekarang kan lebih banyak kita belanja atau online shopping ya daripada yang offline seperti itu. Nah, kemudian ya. Kemudian survei terhadap 2.064 anak yang usianya 9 sampai 12 tahun. Ini survei dari KHBH tahun 2015. Maka adalah untuk forum persen jual beli, bisa baca, kemudian 5% untuk download tapi nggak tahu, 21% untuk belajar, 20% bermain games, dan 16% menonton film dan video. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah menonton film, video, bermain games, ini dan download ini harus kita awasi gitu. Kita harus tahu anak-anak kita ini download apa sih, bermain games apa sih, karena kebanyakan sekarang itu ada beberapa games itu yang mengandung konten dewasa. Nah, itu yang perlu kita waspadai saat ini. Kalaupun anak-anak bermain game, kita lihat gamenya itu mengandung unsur kekerasan enggak. Nah, kalau anak anak agresif, susah diatur, dibilang memberontak seperti apa? Karena anak tanganinya. Makanya tontonan harus kita awasi, kita dampingi anak-anak kita untuk melihat yang ditontonnya seperti itu. Apa sih seperti itu? Ya. Oke, next. Nah. Oke. Jadi nggak boleh main iya. Keluar dia. Udah Pak. Oke, maaf. Saya sinyal mungkin.
Oke, mohon maaf ya ibu-ibu, lagi-lagi saya terlempar karena jaringannya kurang stabil di sini, ya. Bentar. Oke. Ini. Nah, ini kita bahas tentang tahun itu maksudnya boleh lebih dari 4 anak-anak di bawah 2 tahun sudah dikasih gadget seperti itu. Dan anak-anak kalau sudah itu kadang-kadang pun tuh ya, kemudian obesitas. Kenapa obesitas? Karena tadi malas gerak, jadi meningkatkan risiko obesitas sekitar 30%, kemudian mengalami gangguan tidur, jadi susah tidur, sehingga mudah emosi. Kita kan kalau kurang tidur mengalami yang namanya orang dengan penggunaan gadget, apalagi pada anak-anak, akan menyebabkan anak-anak mudah mengalami depresi, perilakunya terganggu, ya. Kemudian agresif, apalagi kalau anak-anak dari masa kecil udah kita sajikan tontonan-tontonan yang mengandung kekerasan, pornografi. Nah, itu susah banget gitu, dan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Kemudian yang selanjutnya adalah kecanduan. Anak mungkin pertamanya itu menggunakannya 1 jam, lama-lama naik meningkat dari 2 jam, 3 jam. Nah, ini harus kita antisipasi. Kemudian radiasi. Nah, ini yang paling nggak nampak. Radiasi handphone tentunya. Untuk anak itu sangat, karena daya tahan tubuh anak sama dewasa itu berbeda ya, sistem imunnya juga berbeda, anak lebih lemah, makanya anak lebih mudah terpengaruh terhadap radiasi ini. Dan pesan saya kepada ibu-ibu dan ibu-ibu yang ada saat ini, ketika kita diukur jangan di dekat kepala kita, itu berpengaruh radiasinya terhadap otak kita, ya. Oke, sekarang coba nampil video ya, coba. Oke, kita coba lihat videonya. Oke, nah sekarang saya akan coba share mengenai kenapa kita bisa kecanduan. Kata siapa kita cuma kecanduan dan terang, padahal kecanduan sebenarnya
Kenapa ya kita bisa kecanduan akan belum kita menjadi sesuatu yang menyenangkan itu membuat otak kita menghasilkan zat yang membuat efeknya. Recording in progress. Recording in progress. Kita bahas tentang kecanduan. Bisa mengakses pornografi ya. Terkadang anak-anak mengakses dengan cara tidak sengaja. Bisa melalui iklan-iklan yang mengandung muatan dewasa, kemudian tentang game, dari game yang mengandung awalnya alami merasa sengaja melihat, kemudian merasa tidak nyaman melihat konten dewasa. Nah, penasaran ini memberi sinyal nih ke otak, ke dopamin namanya, neurotransmitter di otak. Nah, dopamin ini adalah neurotransmitter yang berfungsi untuk motivasi dan mengulangi kesenangan yang diperoleh akibat itu pemberian hadiah atau kesenangan yang menyebabkan adiksi, kecanduan. Itu adalah kerjanya dopamin. Ya, jadi kecanduan apapun itu terkait dengan neurotransmitter dopamin di otak. Makanya kecanduan apapun, kecanduan internet, kecanduan narkoba, kecanduan narkotika atau narkoba, itu yang di otak adalah yang diserang itu adalah otak depannya. Otak depan itu beradanya di belakang mata, belakang mata kanan itu adalah frontal lobe namanya, prefrontal cortex yang diserangnya. Itu mengakibatkan apa? Anak kehilangan minat, anak sulit konsentrasi, anak susah memusatkan perhatian, seperti itu. Susah memusatkan perhatian kalau anak-anak di usia 5 tahun, di bawah 5 tahun itu jadi karena nggak bisa memusatkan perhatiannya, konsentrasi, tidur, bisa anak-anak kalau yang sudah kecanduan game itu sampai lupa makan, mandi di kamar aja gitu ya. Kemudian setelah pelepasan dopamin dalam otak, kemudian tingkat pornonya meningkat, mungkin dari yang cuma lihat-lihat aja jadi kebutuhan, dan parahnya lagi sebagai psikolog kasus pelecehan seksual pada anak itu tinggi sekali gitu. Banyak pelakunya itu terkadang juga anak-anak gitu. Pelecehan seksual pada anak. Itulah pentingnya bagi kita ibu-ibu untuk mengajarkan anak, khususnya anak-anak atau anak-anak di bawah 5 Oke, mohon maaf lagi ya ibu-ibu sekalian, sinyalnya ini. Kemudian, oke. Nah, bagaimana? Nah, kan gadget ini nggak bisa kita hindari ya ibu-ibu sekalian. Jadi bagaimana sih cara kita berkomunikasi pada anak mengenai gadget ini? Yang pertama adalah diskusikan kebutuhannya. Jangan kita takut jadi orang tua yang
ketinggalan zaman ketika tidak memberikan anak gadget. Kita tanya dulu sama anak, apakah benar gadget ini dibutuhkan anak, seperti itu. Yang pertama adalah diskusi kebutuhannya. Bicarakan mengapa anak perlu memiliki gadget dan atau mendapatkan akses ke internet. Misalkan karena untuk belajar, seperti itu. Itu memang kebutuhan. Tapi jangan kita kasih anak gadget karena kita takut dianggap sebagai orang tua yang ketinggalan zaman. Anak-anak lain udah dikasih gadget, jadi anak-anak bilang, anak si itu aja dikasih gadget, masa aku enggak, gitu. Nah, kontrol itu ada di orang tua. Kita yang harus tahu apakah benar anak ini memang sudah membutuhkan gadget, apakah benar anak ini harus sudah membutuhkan akses ke internet. Tapi enggak juga, kita harus mengawasi, seperti itu. Tanggung jawab kita mengawasi penggunaan internet dan gadget pada anak. Yang harus besar sekali. Kemudian hindari memberikan gadget untuk anak secara cuma-cuma. Artinya apa? Keinginan. Nah, itu adalah tugas kita sebagai orang tua untuk mengedukasi anak mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau memang anak ini menggunakan untuk situs apa yang dibukanya, itu harus tahu. Kita harus tahu password dari gadget. Mungkin dia privasi anak ya, tapi anak pasti sebetulnya ginilah kalau pakai apa koneksi HP, jadi nggak stabil dia ininya, bandwidth-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Proteksi Google Form pada smartphone atau tablet atau pada laptop, kita harus buka settingan dari Google Form itu, kita set setelan search setting sehingga konten-konten dewasa, konten-konten yang mengandung kekerasan itu bisa kita proteksi. Ya, ini YouTube juga harus kita proteksi. Jangan sampai anak-anak mengakses iya. Mati terus. Oke. Nah, ini cara memproteksi gadget anak untuk Play Store. Play Store pun harus kita proteksi ya, ibu-ibu sekalian, karena
ada klien saya itu dia mengakses aplikasi untuk khusus penyuka sesama jenis, ibu-ibu. Ya Allah, Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Saat ini tuh udah ada aplikasi yang mengkhususkan untuk bagi orang yang penyuka sesama jenis, dan itu saya baru tahu itu ada aplikasinya di Play Store. Jadi kita sebagai orang tua harus banyak mengawasi apa yang di-download anak-anak kita. Makanya kita harus melakukan parental control terhadap gadget anak, ya. Kemudian selain aspek negatif, tapi ada juga aspek positif dari gadget ini. Nah, oke. Selain itu, gadget itu digunakan untuk apa? Sebagai cari informasi untuk anak, dan itu nggak apa-apa kalau anak-anak menggunakan gadget untuk informasi gitu. Kita kasih aja, tapi harus kita awasi dan kita dampingi, ya. Oke. Sebelum koneksi saya hilang lagi, mungkin sekian presentasi materi saat ini. Kita lanjutkan untuk tanya jawab, ya. Saya serahkan kepada moderator. Silakan Mbak Safrida. Ya, terima kasih Ibu narasumber kami. Wah, sudah perhatikan tadi ya Ibu, betapa pentingnya gadget ini bagi kita semuanya, tapi itu ada bahayanya ya Bu Halimah Sadia ya gitu. Nah, bagi kita sudah merasakan betapa ada bahaya dan sisi bahayanya, sisi negatifnya dan sisi positifnya daripada gadget ini. Baiklah ibu-ibu, telah kita ketahui bersama di sini telah disampaikan narasumber pentingnya gadget ini, bahaya daripada gadget ini pada anak-anak. Kemudian di sini ada sesi tanya jawab kepada ibu-ibu IKBI yang ingin bertanya. Boleh Bu, langsung moodnya dibuka, kita boleh sesi tanya jawab bersama ibu narasumber kita, Ibu Halimah Sadia Lubis. Oh tadi perlu sekali itu ya pengawasan ya Bu. Karena mengingat anak-anak sekarang ini kalau nggak dikasih gadget itu bisa marah atau nangis. Bahkan orang tua kok bisa mengasihkan sama anaknya, mungkin jangan menangis gitu kan. Ya ibu-ibu, bagaimana, ada yang ingin bertanya? Untuk dibuka moodnya biar langsung bersama. Ya ibu, silakan. Ibu yang ingin bertanya. Ini udah banyak nih pertanyaan. Oke. Oh, yang bertanya melalui chat ya Bu? Iya, oh iya, ini antusias sekali ya Ibu bertanya. Bagaimana nanti kalau kita buat ini untuk menjadi door prize, bahwa 4 pertanyaan yang terbaik ya Ibu narasumber kita akan kasih ke dari Rumah Sakit Babatu. Baiklah. Bisa tanyanya melalui chat atau raise hand ya ibu-ibu sekalian. Bisa tanyanya melalui chat. Pertanyaan pertama, pasti semua ibu tahu efek gadget. Seringkali kita menyalahkan anak mungkin bisa lebih poin ya pada hostnya biar bisa nampak kita. Langsung saya jawab ini. Iya, Oke. Saya ingin bertanya, Nyonya Dokter Najar Rumah Sakit Babatu. Seringkali kita menyalahkan anak kecil. Sumber awal memperkenalkan gadget, padahal sumber awal memperkenalkan gadget orang tua. Saya ingin tanyakan, apakah bisa kita melarang anak bermain gadget sedang kita selalu menggunakan gadget? Sikap dan cara kita melarang sangat berbeda. Apakah hanya gadget yang membuat anak kita melawan, atau sebaliknya anak melawan karena orang tua melarang, tetapi orang tua sendiri tidak bisa lepas dari gadget? Bagus sekali ini. Baik, bagus sekali ini Dokter Najar Rumah Sakit Babatu. Ya, benar sekali. Ketika kita melarang, kita harus kasih contoh. Ya, gimana anak mau nurutin kita gitu. Kita bilang nggak boleh main gadget, sedangkan kita sendiri main gadget. Nah itu tidak boleh gitu. Orang tua harus menjadi role model. Orang tua dulu yang mencontohkan, kita tidak memakai gadget, apalagi di saat waktu keluarga, dan kita baru bisa melarang anak gitu. Ketika kita
masih pakai gadget, kita melarang anak, itu nggak akan didengarkan sama anak. Seperti itu. Jadi kita duluan sebagai role model, kita dulu yang mencontohkan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adalah yang paling bertanggung jawab terhadap anak kecanduan gadget. Kenapa? Karena yang pertama kali mengenalkan gadget itu orang tua. Anak bisa tidak mengajarkan gadget apabila orang tuanya tidak mengajarkan gadget. Jadi kita harus selektif, memang harus selektif. Sudah butuh nggak sih anak ini kasih gadget? Makanya tadi yang pertama adalah diskusi kebutuhannya. Gitu. Apakah benar anak kita sudah butuh gadget? Kalau tidak, jangan takut kita dibilang orang tua yang ketinggalan zaman karena tidak memberikan anak gadget. Kalau pertama kita asik dengan gadget masing-masing. Nah, ini yang sering terjadi saat ini, sehingga anak mengalami kurang kasih sayang, kurang perhatian, mengalami seperti itu. Dan ketika anak mengalami perasaan kurang diperhatikan, bagaimana cara anak mencari perhatian? Membuat ulah supaya kita perhatikan. Nah, jadi itu kayak cycle ya, kayak siklus gitu. Ketika kita nggak kasih perhatian, anak akan cari perhatian gitu, seperti itu ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Nyonya Dr. Najar Rumah Sakit Pak Batu. Gimana Nyonya Najar menjawab pertanyaannya? Mungkin bisa chat, melalui chat ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, Dr. Gigi Vika Yunia dari Rumah Sakit Laras. Adakah batasan usia anak kapan sebaiknya diperkenalkan dengan HP? Dan saya meminta saran bagaimana strategi pembatasan waktu penggunaan HP ini sendiri. Ya, aduh. Mungkin apakah misalnya boleh, ini tadi strategi kedua, diskusikan tanggung jawabnya. Jadi ketika kita memberikan gadget, kita harus kasih aturan. Anak boleh pakai gadget berapa lama? Misalkan kayak hari Sabtu Minggu, oh boleh. Sebagai reward kita kasih anak bermain gadget 1 jam seperti itu. Tapi ingat, tadi kan ada batasannya, usia berapa yang boleh dikasih 1 jam gitu. Apa bisa nggak anak kita atur penggunaan gadget? Bisa. Bisa. Gitu. Anak saya kasih gadget waktunya, ketika saya bilang oke, waktunya 5 menit gitu. 5 menit, ketika 5 menit dia kasih sendiri ke saya. Kenapa? Dia tahu, oh waktuku hanya 5 menit. Ketika 5 menit dia akan kasih saya gitu. Jadi sebelum kita kasih gadget, kita kasih waktunya, kamu boleh main gadget tapi waktunya segini gitu. Tapi untuk anak di bawah usia 2 tahun bermain gadget. Ya, apalagi zaman sekarang kan kalau di gadget, kita ini main bilon, main yeye. Kalau di Pak Batu terkenalnya pelananya yeye. Karena saya juga anak Pak Batu. Orang tua saya kerja di kebun gitu. Main gamenya apa? Nah, dan kita nggak tahu gitu. Sekarang ada pergeseran budaya gitu. Kalau memang anak zaman sekarang itu udah memang natif digital native, mereka memang udah dikenalkan sama yang namanya digital gitu. Sekolah pakai Zoom meeting, Google Meet. Nah, boro-boro kita pakai papan tulis waktu itu kan, seperti itu ya. Jadi harus dikasih boleh kasih gadget, tapi harus batasan ya dokter ya. Strateginya apa? Ketika kita kasih gadget, kita harus tetap akannya apa. Kalau 5 menit, ya 5 menit harus kita tarik. Jangan kasih. Gitu. Karena nangis ini kalau nangis biarin. Kenapa? Ketika dia nangis pasti
20 menit. Nah, inilah acuan kita ketika untuk 3 sampai 6 tahun itu 10 sampai 20 menit. 7 sampai 10 60 menit. 11 sampai 12 tahun maksimal 2 jam. Seperti itu. Ya. Oke. Assalamualaikum, izin bertanya kepada kita sebagai perasaan yang kita terlalu lebih memakai menurut penelitian, ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak itu akan menciptakan anak dengan keterampilan sosial yang baik. Jadi ketika ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak, umumnya keterampilan sosial anak tidak baik. Sedangkan ibu touch dengan anaknya, dekat sama anaknya, kemungkinan akan memberikan emosi positif pada anak. Anak menjadi penyayang dan perhatian, seperti itu. Jadi strateginya bagaimana? Orang tua harus konsisten. Ibu melarang, ayah melarang. Jangan ibunya melarang, ayahnya ikutan main game. Jadi memang dibutuhkan konsistensi antara orang tua, baik ibu maupun anak, harus dua-duanya seperti itu. Ya, kalau ketika anak sudah terlanjur kecanduan, bagaimana? Kita kasih edukasi resikonya seperti ini loh, nah seperti ini. Tergantung tahapan usianya ya ibu. Kalau anak-anak lain edukasinya dengan anak-anak yang remaja. Kalau anak-anak remaja kita lebih seperti diskusi, seperti temannya. Kita nggak bisa, karena remaja itu adalah transisi antara anak-anak dan dewasa. Dibilang anak-anak dia nggak anak-anak lagi, dibilang dewasa dia belum dewasa. Jadi kebanyakan itu orang tua itu banyak konflik dengan remaja. Kenapa? Cara komunikasinya. Nah, kalau remaja komunikasinya itu adalah kita berdiskusi, jadi disiplin dan kemandirian. Jadi ini sekalian ya parenting nih, sekalian parenting. Jadi kalau anak-anak kita yang masih kelas SD, usia 7-8 tahun, udah mulai nih diajarkan kemandirian dan disiplin, termasuk disiplin menggunakan gadget. Bagaimana caranya? Kita buat aturan. Dan kita harus konsisten terhadap aturan yang telah kita ketika anak melanggar peraturan tersebut. Nah, ini harus konsisten seperti itu. Ketika anak berhasil, misalkan anak berhasil tidak seperti itu. Tapi kalau untuk yang remaja kita ajak diskusi. Ya. Oke. Kita sudah menggunakan mungkin dengan secara langsung ya, live ibu-ibu yang mungkin ingin bertanya, tolong moodnya agar dibuka kamera kita langsung saya serahkan kepada ibu narasumber, mungkin bertanya langsung dengan ibu. Silakan ibu-ibu yang iya bu. Ya Bu, ingin bertanya secara langsung. Oh, ada selanjutnya. Selanjutnya, Ibu, pertanyaan selanjutnya dari Nyonya Winda Buhori. Izin bertanya, Ibu, apa yang kita katakan pada anak-anak jika dia menangis dalam meminta HP itu, sementara kita harus menjawab itu apa gitu? Bagaimana sarannya dong Bu? Oke, biasanya satu lagi tanya dalam meminta HP itu kita harus menjawab apa gitu? Bagaimana sarannya dong Bu? Oke, biasanya kita atur. Nah, nak waktunya habis, kembalikan gadget Bunda. Nggak nangis-nangis tidak. Sebagai ibu kan suka kamu sudah lihat. Karena harus belajar, saya harus tegas. Ya, walaupun dia nangis seperti apa, ibu nggak tega lihat. Anak harus belajar
namanya sebelum kita kasih gadget sudah habis, kita tarik. Bisa dikasih permen ya, Bu? Satu kita alihkan, kalau dia masih anak Jadi kita benar alihkan. seperti itu konsekuensi dari Kita alihkan jadi memang perhatiannya. mau nangis kayak mana? Iya. Kebersamaan, aktivitas fisik. Satu Ke aktivitas fisik. kita Seperti itu. alihkan, kalau dia marah kita alihkan. Baik Ibu, ini satu lagi pertanyaan ini Alihkan perhatiannya. Biar dia nggak Dr. Mariam gadget. Siregar, kami izinkan ini bertanya. Ini dari Sosa, Bu. Ibu dokter ini dari jauh. Ibu. Baik Ibu, ini satu lagi pertanyaan ini. Ibu Dr. Mariam Siregar. Assalamualaikum, izin saya dari Sosa ini bertanya. Terima kasih Ibu dokter telah mengikuti di sini ya. Jauh ini bagaimana caranya mengatasi anak yang stres, anak candu dengan game online dengan menggunakan gadget itu. Makasih Ibu. Sudah terlanjur ini Bu dengan game ini kan bikin kecanduan ya, sampai kita rasakan sebagai orang tua, sebagai ibu manggil tuh sampai nggak dengar gitu. Panggil sini nak gitu, nggak dengar karena sudah kecanduan. Ini bagaimana cara mengatasinya tadi Bu? Oke, pertama kita lihat kecanduannya, toleransi penggunaan gadgetnya itu berapa lama. Nah, itu sebagai baseline. Kalau dalam kalau memang dia sudah kecanduan, dia harus diterapi dengan menggunakan terapi perilaku. Seperti itu. Bagaimana itu prosedurnya ada, bisa sampai 6 sampai 8 sesi. Nggak bisa sekali aja kita anak, kalau dia memang sudah kecanduan ya, kalau belum kecanduan masih bisa nggak perlu pakai terapi, tapi kalau sudah sampai kecanduan, misalkan udah lebih dari 30 jam, itu harus ada terapi atau pakai penggunaan regulasi diri gitu. Anak harus belajar meregulasi dirinya. Seperti itu. Kalau makanya saya perlu tahu ini kecanduannya berapa jam ya Ibu Maria? Berarti pentingnya ini dan bahayanya daripada gadget ya Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami ingin ada lagi yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin Ibu Ketua IPI kepada Ibu Majid. Kami persilakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mengamati sedari tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Halimah Sa'diyah. Kemudian juga Ibu mengamati betapa responsifnya ibu-ibu di dalam IKB IPMN ini untuk merespon bagaimana kira-kira memprotek anak-anak kita. Tapi mungkin di dalam pengalaman ibu udah nenek-nenek ya, bukan ibu-ibu lagi, udah nenek-nenek. Nah, memang ada terjadi perubahan perubahan zaman antara pada saat ibu dulu mendidik anak-anak, pada saat ini anak-anak ibu mendidik anak-anaknya gitu. Nah, kalian ini ibu-ibu IKB ini Bu seperti anak-anak ibu lain, bagaimana mendidik anak-anak. Jadi kalau ibu mengamati baik di dalam keluarga, di lingkungan kerja, keluarga, itu sebenarnya yang paling sulit itu adalah bagaimana memprotek ibu-ibunya. Yang paling susah itu sebenarnya ibunya yang kurang disiplin. Nah, jadi kalau ibu berharap, ini sebenarnya mendidik anak ini kan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Perlu tahapan-tahapan. Sebenarnya kita juga sebagai seorang ibu tidak pernah dipersiapkan bagaimana menjadi seorang ibu yang bisa mendidik anak-anaknya. Biasanya kita menjadi seorang ibu itu begitu ada anak, baru kita belajar bagaimana menjadi ibu dan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau boleh Ibu bertanyalah ini sedikit kepada narasumber. Kira-kira seperti di awal Ibu tadi, trik apa sih sebenarnya yang bisa para ibu-ibu ini memberikan protek kepada anak?
kalau tadi kalian menangis, tangisan si anak. Karena kalau kita memberikannya dengan tangisannya, untuk selanjutnya si anak akan tahu bahwa dengan menangis dia akan diberikan gadget. Nah, sekarang yang Ibu ingin pertanyakan, bagaimana sikap teguh seorang ibu menghadapi anak-anak ini? Ini yang paling Ibu rasa paling urgent. Bagaimana sikap teguh dan tegasnya seorang ibu kepada anak sehingga anak itu bisa juga menjadi menjadi peraturan di dalam rumah itu. Gitu. Terima kasih Ibu Alimatus Sa'diah. Jadi, yang Ibu bilang itu benar sekali. Sebenarnya kontrol di orang tua. Abdul Mulia, Abdul Mania itu kontrol di orang tua. Nah, gimana? Orang tua harus bisa menjadi role model bagi anak. Ketika kita melarang anak kita pakai gadget, jangan kita memakai gadget di hadapan anak. Seperti itu. Kalau anak menangis, kita harus kuat-kuatkan hati. Kita harus pikiran kita harus gini. Lebih baik anakku nangis daripada anakku kecanduan gadget. Mindset kita itu harus diganti gitu. Nggak apa-apa anak nangis, yang penting dia tidak kecanduan gadget. Jadi memang ibu-ibu itu harus kita buat aturan, kita harus konsisten terhadap aturan yang telah kita buat, dan di sini tidak hanya para ibu ya, para ayah juga harus membantu ibu. Ketika peraturan itu hanya ditetapkan oleh ibu dan ayah tidak konsisten terhadap peraturan yang diberikan, ibunya melarang. Jadi anak ini bingung. Sebenarnya aku ini dikasih atau enggak, seperti itu. Jadi ketika ibu melarang, ayah melarang. Ketika ayah melarang, ibu melarang. Seperti itu. Jadi harus ada konsistensi ini. Jadi memang harus kerjasama antara ayah dan ibu. Seperti itu untuk menerapkan aturan, ya. Jadi harus pertama adalah aturan dibuat sih terhadap pelanggaran dari aturan tersebut, ya. Jadi kalau anak nangis-nangis biarkan, ya. Harus tega kita sebagai orang tua gitu. Lebih pilih mana, anak kita bermasalah karena kecanduan gadget atau nangis paling sebentar aja gitu. Nanti kita bilang aja udah siap nangisnya, baru kita kasih pengertian, bukan penggunaan gadget seperti itu. Anak perlu dikasih penjelasan. Setiap perilaku yang dilarang itu kita kasih penjelasan. Ini, Ibu Kasan, gimana Ibu Rifani Gumulia Abdul Majid? Apakah menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, mungkin ini kita perlu sekali lagi nih mengundang narasumbernya, bagaimana parenting terhadap ibu-ibu ya, Ibu Alimatus Sa'diah ya. Macamnya menarik sekali. Tapi waktu mungkin yang kurang cukup, nanti insya Allah kita undang lagi lah. Iya Bu, soalnya parenting ini bukan hanya bunda, tapi harus ayah juga ikut gitu ya. Selama ini apalagi kalau ayah kendalanya. Iya benar sekali Ibu, kita harus membangun kesadaran para ayah untuk ikut dalam pengasuhan anak. Kalau anak kita mau keterampilan sosialnya bagus, ayah ikut berperan. Kenapa? Kalau dalam kita agama Islam, berapa kali Al-Quran menyebut surat Al-Luqman, Ibrahim, siapa yang menjadi figur utama? Ayah. Seperti itu. Jadi memang ayah adalah pemimpin. Berbagi sedikit pengalaman kali Ibu Halimatus Sa'diah. Pernah seorang kenalan ini pejabat. Dan pejabat ini tentunya punya atasan pejabat lagi. Nah, kalau atasannya ini sudah telepon ini si Bapak pejabat, ini bisa sampai 2 jam bertelepon. Sehingga anaknya protes. Jam. Sementara kalau kami bercerita sangat luar biasa, sehingga anak bisa sudah mengambil kesimpulan bahwa kalau ayahnya bertelepon berjam-jam dengan atasannya boleh, sementara untuk anaknya tadi seperti yang Ibu sampaikan memang perlu kerjasama yang baik.
Insya Allah lah nanti kita undang lagi. Terima kasih. Ya, penjelasan gimana Ibu? Ya, cukup. Bu Hafiz. Iya. Terima kasih. Selanjutnya ini Ibu ada ini yang bertanya, Ibu Dr. Arita Maria dari Rumah Sakit Balimbingan. Itu ada Ibu, saya ingin bertanya, banyak pro dan kontra seputar games. Ada yang bilang pro dapat membantu proses thinking anak. Benarkah demikian? Usia berapa yang dapat dilakukan pada anak? Ada juga yang kontra dapat membuat ketagihan pada anak. Sebaiknya bagaimana? Terima kasih. Baik Ibu. Ibu surat mengulangi langsung. Terima kasih kepada Dr. Alita. Bermain tidak hanya menggunakan gadget. Bermain bisa menggunakan tubuh. Terima kasih kepada Dr. Arita.